Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala ali baitihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Akhwati wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Masih menuntaskan bahasan bagian akhir dari kitab Aqidatu Ahli Sunnah fil Bid'ati wat Tabdi'. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah di dalam yakni perkara bid'ah dan membid'ahkan, sampai pada yakni syarat-syarat yang harus terpenuhi pada diri seorang untuk dihukumi sebagai ahlu bid'ah. Dan telah kita bahas itu secara panjang lebar melalui penjelasan para ulama yang dinukilkan oleh penulis muallif kitab ini, hafizahullah ta'ala, Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Dan beliau juga nukilkan yang telah kita sampaikan sebagiannya, perkataan para ulama berkaitan dengan ijtihad yang keliru pada para ulama ahlu sunnah, yang mereka ini tidak berhak untuk dibid'ahkan. Terakhir yaitu perkataan Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, zallatul alim la yasihhu i'timaduha min jihah. Bahwa ketergelinciran seorang yang alim, seorang ulama, tidak dibenarkan untuk jadikan sandaran dari satu sisi. Maknanya perkataan seorang ulama yang tergelincir, terjatuh ke dalam kekeliruan di dalam ijtihad dan fatwanya, tidak boleh jadikan sandaran. Kama annahu la yanbaghi ayun saba sahibuha ila taksir wala ayyushanna alaihi biha. Sebagaimana juga tidak dibolehkan yakni seorang ulama yang terjatuh kepada kesalahan tersebut kemudian dikatakan sebagai ulama yang bodoh, yang jahil, atau dijelekkan. Wala yuntaqasa min ajliha, dan tidak boleh pula dicacat karena hanya satu kesalahan atau beberapa kesalahannya. Au yu'taqada fihi al-iqdam al-mukhalafa bahtan, atau bahkan tidak dibenarkan yakni diyakini bahwa ulama ini telah dengan berani lancang menyelisihi sunnah. Bukan, sama sekali. Fa inna hadza kullahu khilafu ma taqtadhihi ratabatau fid din. Karena menjelekkan ataupun melabeli dengan hal-hal yang buruk serupa ini pada seorang alim hanya karena satu atau beberapa kesalahannya, ini menyelisih dari tingkatannya ulama tersebut di dalam beragama. Yaitu maknanya bahwa seorang ulama setinggi dan sedalam apapun kedudukannya, bisa jadi di dalam ijtihadnya terjatuh ke dalam kesalahan. Dan kesalahan ulama yang serupa ini dalam satu masalah tidak boleh dijadikan dalil perkataannya. Karena telah kita sampaikan terdahulu bahwa dalil yang dipegangi di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah qala Allah Ta'ala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ijma'nya ulama. Ala fahmi salafis salih, yakni memahami Quran wa sunnah mengikuti pemahaman para salafus salih. Adapun bila terjadi kesalahan pada diri ulama dan diketahui berdasarkan keterangan dalil dari ulama pula yang mensandarkan kepada dalil-dalil yang sahih dan rajih,
maka kesalahan ulama tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk membantah dalil. Namun juga tidak dibolehkan ulama-ulama yang terjatuh ke dalam kesalahan dan mereka memiliki keagamaan yang lurus, akidah yang lurus, ataupun ketulusan di dalam beristihad, kemudian mereka dilabeli dengan label-label atau digelari dengan gelar-gelar yang jelek atau dinisbati dengan penisbatan-penisbatan yang mencelanya. Ini semua tidak sesuai dengan kedudukan keagamaannya. Ini termasuk perkataan Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Muwafaqat, dan juga perkataan sebelumnya dari ulama-ulama terdahulu. Kemudian berkata Samahatus Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau memberikan komentar terhadap perkataan Imam At-Tahawi di dalam kitabnya Aqidah At-Tahawiyah, ta'ala anil hududi wal ghayat, yakni ahlul bidah yutlikuna mithla hadil alfat liyunfu biha as-sifat bi ghairil alfat allati takallama Allah biha wa asbataha li nafsihi hatta la yaftadihu wa hatta la yushanna alaihim ahlul haq. Yakni Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dari segala penetapan ketentuan batasan dan juga dari tujuan-tujuan yang tidak benar. Dan ahlul bid'ah mereka memberikan label-label ataupun mereka mengatakan perkataan-perkataan yang mengisyaratkan pada penolakan sifat-sifat, yaitu dengan mengenai lafaz-lafaz yang Allah firmankan dan Allah tetapkan untuk dirinya dengan makna-makna lain yang hakikatnya mereka yaitu bersikap menjelekkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga la yusanna alaihim ahlul haq, sehingga yakni ahlul haq, orang-orang yang berkata, orang-orang yang mengikuti jalan kebenaran, tidaklah patut mereka untuk dijelekkan hanya karena satu kesalahan. Penyusun kitab Aqidah Tahawiyah Al-Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala, beliau tidak memaksudkan dengan perkataan beliau di atas dengan maksud yang demikian untuk menjelekkan ulama-ulama yang terjatuh ke dalam kesalahan. Karena Imam At-Tahawi termasuk salah satu dari ulama-ulama Ahlus Sunnah yang beliau ini juga menetapkan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Dan perkataan beliau di dalam masalah akidah ini sebagiannya menjelaskan sebagian yang lain, sebagiannya membenarkan sebagian yang lain, dan yang mutasyabih dijelaskan dengan yang muhkam. Demikian itulah perkataannya la tahwihil jihad as-sid kasairil mubtada'at. Perkataan yang dikeluarkan oleh Imam At-Tahawi dalam kitab akidahnya yang dari situ terjadi kerancuan dan kekeliruan, tidak mengandung yaitu kesengajaan untuk berbuat bid'ah yang terjadi pada 6 sisi pada perkara-perkara yang bid'ahkan yang telah kita sebutkan dahulu, yaitu kebid'ahan dalam tempat, bid'ahan dalam waktu, kebid'ahan dalam keadaan, kemudian kebid'ahan dalam bilangan dan seterusnya. Yang dimaksudkan dengan al-jihad as-sid al-makhluqah walaysa muradu naf'i 'uluwillah wastiwa'ihi 'ala 'arsyih, yaitu arahan atau sisi-sisi yang 6 yang dimaksudkan di sini adalah sisi-sisi 6 yang ia makhluqah, masuk dalam jenis makhluk. Walaysa muradu naf'i 'uluwiyah, tapi perkataan beliau tidak bermaksud untuk menolak akan sifat ketinggian Allah dan sifat istiwanya Allah di atas arsy. Ini ketika beliau mengatakan dalam kitabnya ta'ala anil hudud wal ghayat, Allah maha tinggi melampaui dari batasan dan tujuan. Tidak bermaksud bahwa Allah Subhanahu wa taala yaitu
tidak memiliki sifat sama sekali sebagaimana yang dilakukan oleh ahli bid'ah, dan tidak pula bahwa Allah Subhanahu wa taala menyerupai pada sifat-sifat hambanya dalam segala keadaan. Karena sifat-sifat Allah Azza wa Jalla adalah sifat-sifat yang maha sempurna. Ini pembelaan Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala terhadap Al-Imam At-Tahawi ketika menyebutkan sesuatu yang keliru di dalam masalah asma dan sifat, dan padahal ini dalam perkara akidah. Tapi beliau berhusnudzon dan menjelaskan bahwa maksud dari perkataan Imam At-Tahawi bukanlah beliau menolak sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wa'lam anna kulla khilafin yaqa'u bainal ummah idza kana al-hamilu 'alaihi husnal qasdi ma'a badril juhdi fit taharri la yulamu 'alaihi wa la yudhallalu li'annahu mujtahidun. Ketahuilah bahwa setiap perselisihan yang terjadi di antara umat, apabila itu timbul dari husnul qasdi, dari niat yang baik, dan dibarengi dengan pengerahan tenaga dan kemampuan untuk betul-betul dengan hati-hati melahirkan satu pemahaman dan perkataan yang hak, tapi kemudian terjatuh kesalahan, maka orang yang seperti ini tidak dicela, tidak boleh disesatkan, karena beliau adalah seorang mujtahid. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza hakamal hakim fajtahada fa akhta'a tsumma asaba falahu ajrani." Apabila seorang hakim ia beristihad lalu salah, kemudian benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Fa idza hakama fajtahada tsumma akhta'a falahu ajrun. Dan apabila beliau, yakni seorang hakim itu memutuskan hukumnya dengan cara dia berijtihad, kemudian di dalam keputusan hukumnya keliru, maka dia tetap mendapatkan 1 pahala. Walaysa min haqqil insan ayyakdah fi akhihi idza khalafa fi ar-ra'yi bi muqtadad dalil indah. Dan tidak sepatutnya bagi seseorang untuk menjelekkan saudaranya ketika ia menyelisihinya di dalam pendapat hanya karena yakni bimuqtadha, sesuai dengan dalil yang ada pada dirinya. Amma adapun man anada wa asarra ba'da qiyamil hujjati alaihi fahuwa mil alladhi yulam. Adapun bila seseorang itu dia telah diingatkan dan ditunjukkan dalil, kemudian dia tetap menentang dan bersikeras untuk menentang, maka yang demikian inilah yang dicela. Yakni ketika seorang beristihad dan tidak bermaksud dengan istihadnya menyelisihi dalil, akan tapi pada akhir kemampuannya sampai melahirkan satu pandangan dan pendapat yang keliru, maka yang demikian itu tidak tercela dan tidak boleh disesatkan atau dicela. Kecuali orang yang telah terjatuh ke dalam kesalahan kemudian disampaikan hujjah, diterangkan dalil-dalil yang menyelisihinya dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun perkataan para salafus saleh yang disepakati di kalangan mereka, dan tetap bersikukuh dengan pendapatnya dan tidak mau rujuk, maka yang seperti inilah yang harus dicela. Demikian ini setelah disampaikan secara rinci mengenai syarat-syarat untuk menghukumi bid'ah yang dibangun di atas dalil-dalil yang ditetapkan oleh para ulama peneliti di dalam bab ini, maka dapat disampaikan kesimpulan secara ringkas, yaitu hukum atau syarat-syarat menghukumi bid'ah seseorang kembali pada 2 pokok, yaitu 2 syarat. Syarat yang pertama,
yang berkaitan dengan bid'ahnya. Yang boleh seseorang itu dihukumi dengan ahlu bid'ah, dilihat dulu perbuatan bid'ahnya. Antakunal bid'atu al-qa'imatu bil muayyan mujibatun litabdi' wa huwa ma tahaqqaqa fi ahad wasfain, yaitu bid'ah yang terjadi pada diri seseorang atau yang dilakukan seorang. Bid'ahnya ini bid'ah yang mengharuskan orang pelakunya untuk dihukumi ahlu bid'ah. Dan ini harus terpenuhi betul-betul pada diri orang itu dalam kebid'ahannya satu dari dua sifat. Yang pertama, antakuna minal bid'ah al-mughalladah. Bid'ah yang dilakukannya adalah bid'ah yang berat. Bid'ah yang besar. Jadi bukan bid'ah kecil. Antakuna dhahiratan jaliyatan wa ghaira muhtamalatin litta'wil. Bid'ah yang dilakukan, yang pertama bid'ahnya itu berat, besar. Yang kedua bid'ahnya bid'ah yang jelas-jelas bid'ah, tidak diragukan akan kedudukan kebid'ahannya, yang tidak mengandung kemungkinan-kemungkinan lain. Yang maknanya masih ada kemungkinan sebagian mengatakan ini bukan kategori bid'ah. Tapi yang jelas-jelas ini sudah jelas bid'ah. Kalau ini kedua-duanya telah ada, baru satu syarat pertama terpenuhi, yaitu bid'ah yang dilakukan oleh seseorang adalah bid'ah yang mengharuskan pelakunya untuk dihukumi ahlu bid'ah. Tapi syarat pertama, belum boleh dihukumi sebagai ahlu bid'ah, pelaku bid'ah yang besar ini, kecuali bila terpenuhi syarat kedua, yaitu muta'alliqun bil mukhalifil ladzi qamat bil bid'ah, berkaitan dengan orangnya yang melakukan bid'ah. Dan orang ini harus memiliki tiga dari sifat-sifat. Yang pertama, niatnya. Kalau pelakunya itu berniat, pendorongnya itu, pelaku bid'ah itu berniat sengaja untuk membuat bid'ah, memiliki niat yang jelek, seperti mengikuti hawa nafsu, atau hanya untuk membela kebid'ahannya, atau fanatik terhadap satu pendapat, atau yang lainnya yang termasuk ke dalam kategori tujuan-tujuan yang jelek, maka ini sifat yang pertama. Jadi niatnya sudah jelek. Pertama. Kedua, sifat yang harus ada pada pelaku bid'ah yang akan dihukumi bid'ah, dihukumi sebagai ahlu bid'ah setelah terwujudnya syarat pertama, yaitu bid'ahnya dalam perkara besar, dan bid'ahnya bid'ah yang jelas tidak ada kesamaran padanya. Maka sifat yang kedua pada pelaku itu adalah muta'alliqun bil intisab lis sunnah wa imtisaliha, yaitu terkait, yaitu penisbatan kebid'ahnya kepada sunnah dan juga pelaksanaannya kepada sunnah. Wa ayyakuna al mukhalif ghairu muntasibin lis sunnah. Pelaku bid'ah itu bukan dari golongan ahlus sunnah dan bukan orang yang beramal dengan sunnah. Maka sifat yang kedua yaitu berkaitan dengan sunnah atau tidak. Kalau dia, yang pertama sifatnya niatnya sudah jelek, maka ini sudah cukup untuk bisa dikatakan ahlu bid'ah ketika syarat yang pertama sudah ada. Yang kedua, dia bukan pelaku sunnah. Artinya banyak menentang sunnah, meninggalkan sunnah-sunnah Nabi dengan sengaja, tidak mau mengerjakan sunnah. Maka kalau syarat pertama terpenuhi dan ada di syarat kedua seperti ini, maka baru dikatakan dia ahlu bid'ah. Sifat yang ketiga berkaitan dengan cara pendalilannya. Apakah dia berdalilkan dengan nas-nas yang syar'i dan mengikuti pemahaman para salaful ummah atau tidak? Di sifat ketiga ini, apabila orang yang menyelisihi sunnah, dia menampakkan kebid'ahannya, yakni bid'ahnya dalam perkara-perkara yang besar dan bukan perkara-perkara yang kecil, dan jelas-jelas nyata-nyata perbuatan itu bid'ah tanpa diragukan berdasarkan dalil. Kemudian dia di dalam beristidlalnya, yaitu di dalam pengambilan dalilnya, menyelisihi dari ketetapan para ulama ahlu sunnah dan salaful ummah di dalam menetapkan atau penggunaan dalil untuk mengemukakan kebid'ahannya tadi, atau dia mentakwil nas-nas yang syar'i
sehingga menyelisih cara pemahaman yang dipahami atau yang digunakan oleh para salaful ummah, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, maka dia baru boleh dihukumi sebagai pelaku bid'ah, ahlu bid'ah. Adapun orang yang hanya ikut-ikutan, yang tidak tahu dia pelaku bid'ah tapi tidak dikatakan sebagai ahlu bid'ah, kecuali telah terpenuhi dua syarat utama tadi. Fa in takhallafa hadani syartani bi an kanatil bid'ah ghairu mughallada aw daqiqa khafiyya aw kana al mukhalifiya la yastawjibu tabdi' li kauni min ulama'i ahli sunnah wa yahmilu 'ala al qaul biha al ijtihad fi talabil haqq wa istadallu fi taqririha bil adillati syar'iyyah fa innahu la yubadda'u li takhallufi syurutit tabdi' fi haqqi. Apabila dua syarat ini tidak ada pada diri seseorang yang melakukan satu bid'ah. Pertama, misalnya bid'ah yang dilakukan bukan bid'ah yang besar, bukan bid'ah yang besar, yakni bid'ah kecil, bid'ah kecil yang kadang terjadi karena ijtihad yang keliru. Yang bid'ahnya ini tidak sampai mengharuskan seseorang untuk dihukumi sebagai pelaku bid'ah. Di antaranya karena dia juga dilihat sebagai salah satu dari ulama-ulama ahlus sunnah. Dan perkataan yang dikeluarkannya karena semata-mata ijtihad untuk mencari kebenaran. Dan dia yastadillu bitakriya bil adillati syar'iyyah, dan dia menggunakan dalil-dalil syar'i ketika ia hendak menghukumi suatu bid'ahnya. Tapi kemudian dia terjatuh ke dalam kekeliruan. Maka orang yang seperti ini tidak bisa dihukumi sebagai ahlu bid'ah karena tidak adanya yakni atau hilangnya syarat-syarat untuk dihukumi sebagai ahlu bid'ah. Apa bid'ah-bid'ah yang kecil? Yakni bid'ah-bid'ah yang tidak sampai kepada bid'ah besar. Contoh bid'ah kecil mungkin diantaranya wallahu ta'ala alam bersalaman setelah selesai sholat. Salamannya itu terutama pada bid'ah-bid'ah idhofiyah yang hakikat syariatnya ada tetapi tata laksananya yang tidak benar. Salaman ada nggak dalam syariat? Ada, tetapi penempatannya yang kemudian dilakukan salah. Seperti ba'da sholat fardu, assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian salaman. Ada dua kemungkinan, karena memang teman lama baru ketemu. Ketika assalamualaikum warahmatullahi, dia lihat, oh teman saya, disalami. Yang demikian tidak termasuk kategori bid'ah. Tapi ada juga yang kemudian menjadi kebiasaan. Setiap kali selesai salam, menyalami yang di kanan dan kiri. Dengan asumsi bahwa menyalami berjabat tangan dengan sama muslim itu menghapuskan dosa. Maka ini termasuk kategori bid'ah yang khafifah, kecil, ringan, daqiqah. Bukan termasuk yang besar. Tetapi tetap harus diajarkan mana yang sunnah. Karena bid'ah-bid'ah yang kecil pun bila dibiarkan tetap berkembang, maka itu akan menyebabkan hilangnya sunnah. Tapi yang dimaksudkan pelakunya tidak boleh dihukumi sebagai ahlu bid'ah. Atau menyalaminya setelah selesai sholat, kemudian bangun, kemudian saling bersalaman. Menjadi sebagai kebiasaan harian setiap selesai sholat. Biasanya dulu di dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan ba'da sholat subuh dan ba'da sholat maghrib, ba'da sholat asar dan ba'da sholat maghrib, atau ba'da sholat asar saja, atau sama ba'da sholat subuh. Jadi salam, kemudian zikir. Kemudian juga zikir berjamaah. Ini zikir setelah selesai sholat ada nggak syariatnya? Ada. Tapi dilakukan dengan berjamaah ini menyelisihi sunnah. Maka ini namanya bid'ah idhofiyah. Maka yang demikian ini termasuk bid'ah-bid'ah yang ringan, yang pelakunya tidak boleh dihukumi sebagai ahlu bid'ah.
tetapi tetap harus diberi pengertian dan diluruskan. Nah, ketika sudah diluruskan, dia tetap bersikukuh, tergantung karena mungkin dia hanya mengikuti ulamanya yang di kalangan dari dia termasuk dari kalangan orang awam, maka juga tidak bisa dihukumi sebagai ahlu bid'ah. Ini satu contoh ketika bid'ahnya adalah bid'ah yang bukan bid'ah besar. Dan ini terjadi di kalangan ulama karena yakni berijtihad dan ingin melahirkan sesuatu yang sunnah tetapi keliru. Wahahuna mas'alah muhimmah la budda minat tanwih anha. Di sini termasuk perkara penting yang perlu disebutkan. Yakni anna adamat tabdi' al-muayyan bi ba'dil bid'ah la yunfi kaunaha bid'an. Bahwa tidak boleh membid'ahkan individu tertentu karena perbuatannya sebagai beberapa bid'ah. Karena perbuatannya terjatuh kepada beberapa bid'ah tidak berarti menghilangkan hukum bid'ah perbuatannya. Kita enggak mengatakan pelaku orang yang salaman setelah selesai sholat fardu, berzikir berjamaah setelah sholat fardu, tidak mengatakan sebagai ahlu bid'ah. Tetapi tidak berarti pula kita mengatakan perbuatan itu bukan bid'ah. Tetap perbuatan itu adalah bid'ah yang harus diingkari. Wala yasqutul al-uqubah al-mutarattabah 'alaiha, dan tidak dihilangkan hukuman sanksi karena perbuatan bid'ahnya, yaitu bahwa dia melakukan bid'ah. Walam yumna'u minat tahdzir minha, dan juga yang demikian ini perbuatan bid'ah yang kecil pun kalau dilakukan terus-menerus juga tidak menghalangi seseorang ulama untuk memberikan peringatan umat terhadap bid'ahnya. Dia tidak dikatakan sebagai ahlu bid'ah, tapi dia telah menyebarkan perbuatan bid'ah dan melakukan perbuatan bid'ah. Sehingga tetap diberikan tahdzir. Tahdzir itu artinya memberikan peringatan kepada orang yang bersangkutan atau memberikan peringatan kepada umat dari kesalahan orang yang berbuat bid'ah. Wa hadza nadirul kalam fit tafsik, menghukumi serupa ini Pak juga sama pada menghukumi fasiknya seseorang yang berbuat kemaksiatan. Fakama annahu la yufassaku bi kulli ma'siyatin wa inna ma yufassaku bil kaba'ir awil israr alis saghair wa adamut tafsik bis saghira la yunfi annaha ma'siyah wa la yasqutu al uqubah al mutarattabah 'alaiha wa la yumna'u minat tahdzir minha. Sama hukumnya pada hukum menghukumi seseorang sebagai fasik. Kita tidak boleh menghukumi setiap orang yang melakukan suatu kemaksiatan kemudian dikatakan dia fasik. Akan tapi yang dihukumi fasik yaitu bila seseorang biasa melakukan dosa-dosa besar, biasa judi, biasa minum minuman keras, biasa menipu, atau biasa berzina, maka dikatakan fasik. Atau dia melakukan dosa-dosa yang kecil tapi rutin terus-menerus dan bersikukuh dengan perbuatannya tersebut, yaitu melakukan perbuatan dosa-dosa kecil yang terus-menerus rutin. Maka dia bukan termasuk yang seperti itu. Maka tidak boleh dihukumi fasik karena perbuatan dosa kecil. Namun tidak pula berarti kemudian tidak dianggap perbuatannya maksiat. Orang yang berbuat maksiat kecil tetapi rutin, itu tidak berarti kemudian dia perbuatan dosa kecil dan sering, tidak berarti kemudian dia ketika tidak dihukumi sebagai fasik, tidak dikatakan perbuatannya bukan kemaksiatan. Tidak. Tetap perbuatannya perbuatan kemaksiatan dan tidak lepas dari ancaman hukuman karena perbuatannya tersebut. Dan orang seperti ini tetap tidak berarti tidak dihalangi untuk diberi peringatan karena perbuatan kemaksiatannya tersebut. Ini
apa namanya? Jadi orang yang melakukan kemaksiatan sama dengan orang yang melakukan bid'ah itu hukumnya dalam menghukumi dia sebagai ahlu bid'ah atau sebagai fasik itu sama. Dia tidak dihukumi sebagai ahlu fasik, tetapi perbuatannya tidak bisa dibenarkan bahwa itu bukan termasuk kemaksiatan. Tidak, tetap itu kemaksiatan. Dan orang itu tetap diberikan ancaman dengan perbuatannya itu. Dan umat diperingatkan, hati-hati dengan si fulan. Dia suka begini dan begini, yaitu dalam kemaksiatan yang rutin dia kerjakan dan tidak henti-hentinya. Falyantabih. Maka hendaknya seseorang itu memberikan perhatian yang khusus dan waspada terhadap masalah-masalah kecil serupa ini. Karena kadang perkara-perkara ini menjadi perkara yang kabur kepada banyakan penuntut ilmu seperti kita. Karena masih sama. Ini kemaksiatan yang harus dihukumi pelakunya sebagai fasik, enggak. Ini perbuatan bid'ah yang pelakunya harus dihukumi ahlu bid'ah, enggak. Nah ini kadang pada sebagian kita penuntut ilmu kita masih sama. Maka hendaknya berhati-hati tidak gampang menyebut seseorang itu sebagai ahlu bid'ah atau ahlu fasik, ahlu maksiyah. Dan juga madhannatan anna adamat tabdi' yastalzimu tahawun fil bid'ah. Juga yang harus diwaspadai ketika seseorang tidak boleh dihukumi sebagai ahlu bid'ah, kemudian juga diremehkan perbuatan bid'ahnya. Masih melakukan bid'ah kecil, enggak apa-apa. Enggak bisa. Meskipun itu bid'ah kecil, akan tetapi kullu bid'atin dhalalah. Tetap setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu ancamannya adalah neraka. Maka tetap diperingatkan kesesatan, penyimpangan meskipun itu kecil, karena tanpa adanya amar ma'ruf nahi mungkar serupa itu, agama ini akan hilang. Kemurnian ajaran agama ini akan hilang sebab orang mulai meremehkan perkara-perkara bid'ah kecil. Tidak apa-apa, masih bisa ditolerir. Sikap seperti ini akan menghilangkan kebanyakan daripada ajaran-ajaran. Jadi tujuan mengatakan ini bid'ah bukan ingin mencela, merendahkan orangnya, tapi mengingatkan umat dari perbuatan bid'ah dan juga mengingatkan pelaku untuk meninggalkan perbuatan bid'ah. Dan termasuk kadang-kadang kebencian umat terhadap orang-orang yang mengingatkan perkara bid'ah, mereka begitu benci sementara mereka mentolerir pelaku-pelaku dosa besar. Pelaku-pelaku dosa besar dibiarkan, diabaikan, dan seolah-olah itu biasa, sementara mereka yang mengingkari perbuatan bid'ah dan kemaksiatan justru mereka yang dibenci dan dimusuhi. Na'udzubillah min dzalik. Wa dzalika anna al-mukhalafat al-ilmiyah al-i'tiqadiyah allati la tasilu li haddil bid'ah au tasilu li haddil bid'ah laysat ala darajatin wahidah. Bahwa pertentangan penyelisihan secara ilmiah dalam perkara-perkara akidah yang tidak sampai kepada batasan bid'ah atau sampai kepada batasan bid'ah, ini satu dengan yang lain memiliki tingkatan yang berbeda-beda dan tidak pada satu tingkatan. Ada tingkatan-tingkatan yang satu ini berat, ini sedang, ini ringan, dan seterusnya. Wa hadza ma yatimu bayanun fassalan fil wajhil ati, dan ini yang akan dijelaskan di bagian keempat yang termasuk bagian akhir dari pembahasan kitab ini insyaallah taala. Yaitu ahkamul bidah wal mukhalafat al-aqdiyah wal mauqifus sahih minha wa min ashabiha. Hukum-hukum yang berkaitan dengan perkara-perkara bid'ah dan penyelisihan-penyelisihan di dalam perkara akidah serta sikap yang benar terhadap perkara tersebut, yaitu terhadap hukum bid'ah dan penyelisihan-penyelisihan masalah akidah, dan juga sikap yang benar terhadap pelakunya. Al-mukhalafat al-ilmiyah al-i'tiqadiyah laysat ala darajatin wahidah.
Penyelisihan-penyelisihan secara ilmiah dalam perkara-perkara akidah, perkara-perkara keyakinan, tidak dalam satu tingkatan. Meskipun ini dalam penyelisihan akidah, tapi tidak semuanya berat semua. Tapi ia memiliki tingkatan-tingkatan yang banyak, yang satu dengan yang lainnya bisa perbedaannya sangat jelas. Tafawutan kabirun, ada perbedaan yang sangat besar. Bihasabi duhuriya wa khafaiya, yang ini dilihat dari penonjolannya dan ketersembunyiannya. Dan dilihat dari tafawutil mutakallimina biha min haitsu intisabihim lisunnah min adamiyah min haitsu tara'iqihim wa masalikihim fil istidlal laha wa takririha. Dan juga dilihat perbedaan dari ahlul kalam, yaitu orang-orang yang berbicara dengan akalnya, ahlul kalam, di dalam membicarakan masalah-masalah akidah. Ada di antara mereka yang menisbatkan diri mereka kepada sunnah, dan ada yang tidak menisbatkan kepada sunnah. Dan juga metode-metode, cara-cara mereka, dan juga yaitu cara-cara mereka berdalil dan menetapkan hukum-hukumnya. Ini semuanya berbeda-beda. Maka tidak gampang menghukumi seseorang sebagai ahlu bid'ah. Waqad asyara lidzalika ba'dul ulama al-muhaqqiqin, dan ini telah diisyaratkan oleh sebagian ulama peneliti, wa insyaallah kita akan sebutkan beberapa di antaranya ba'da adzanil isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Kita lanjutkan perkataan Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala berkaitan dengan ini. Fi siyaqi hadithihi an wujubi tahkimi syar'i, yakni ketika beliau berbicara mengenai wajibnya berhukum dengan syariat dan tunduk terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serta beliau menyebutkan mengenai sikap manusia di dalam berhukum terhadap syariat dan di dalam kepatuhan dan ketundukannya terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, fa in amana bihi, kalau orang itu beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa taqada ma sya Allah ya'taqidu fi nahlatin aw futya, kemudian dia berakidah masya Allah, ayatakidahu, yakni apa yang dia yakini dari akidah-akidah yang benar ini, yakni di dalam masalah beragama dan fatwa, atau dia beramal masya Allah dengan amalan ayamalau duna ayablughu fi dzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam hukmun bi khilafi ma'taqadu, yakni dia berkeyakinan yang dia kehendaki, yakni dengan pikiran-pikiran dia di dalam satu masalah atau dalam satu fatwa, atau dia beramal dengan amalan yang Allah kehendaki, yakni beramal dengan amalan yang luar biasa, yaitu dia melakukan tanpa adanya dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepadanya berkaitan, maka hukima bi khilafi ma'taqadu, maka orang itu dihukumi, yakni berbeda dengan apa yang dia yakini, atau dihukumi dengan apa yang dia katakan atau dia perbuatan yang tidak ada dalilnya. Maksudnya begini, ada orang yang dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia meyakini dengan keyakinan yang benar, tapi kemudian dia punya keyakinan pada beberapa hal yang menyimpang dalam satu masalah fatwa, atau dia beramal dengan satu amalan yang tidak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia dihukumi yang tidak serupa dengan apa yang diyakininya, karena dia meyakini hanya berdasarkan asumsi-asumsi, atau dia berkata dengan perkataan yang tidak didasarkan kepada dalil yang benar yang sampai kepadanya, atau dia beramal dengan amalan yang tidak ada hukum asalnya, dia hanya beramal sehingga dia sampai kepadanya dalil, baru di saat itu diterangkan. Fa'in balaghahu wa sahha indahu, dan kemudian ketika dia mendapatkan dalil, lalu dalil ini dalil yang sahih. Fa'in khalafa mujtahid, kalau dia masih menyelisih dalil yang sahih, dia sudah ada dalil yang sahih menerangkan ini sahih, tapi dia masih selisihi karena dia beristihad,
fima lam yubayyan lahu wajhul haq, yang yakni di dalam dalil itu tidak betul-betul menerangkan sisi kebenaran secara zahir, hingga dia salah, maka kesalahannya itu dimaafkan dan dia tetap mendapatkan satu pahala. Jadi orang yang beriman dengan Nabi dengan sepenuh hati, meyakini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti benar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan sesuatu kecuali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia memiliki keyakinan-keyakinan yang menyimpang karena tidak sampainya kepadanya satu dalil, atau dia melakukan satu perbuatan yang menyimpang karena tidak adanya dalil yang sampai kepadanya, atau dia juga yakni berpendapat dengan pendapat-pendapat yang menyimpang dalam satu masalah karena tidak adanya dalil yang sampai kepadanya, artinya dia belum tahu adanya dalil itu. Maka dia, kalau kemudian telah sampai kepadanya dalil, diberitahukan, dan dalilnya sahih, tapi dia masih menyelisihinya karena beristihad, tidak, maksud dalilnya enggak seperti ini, masih beristihad pada perkara memang lam yubayyan lahu wajhul haq, yang dalilnya itu tidak menjelaskan secara tegas terang tentang kebenaran itu, maka dia, orang ini adalah termasuk orang yang berbuat salah tapi dimaafkan karena beristihad dan tetap mendapatkan satu pahala. Tapi syaratnya dia adalah orang yang ahli ijtihad, yang berilmu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajrani wa in akhta'a falahu ajrun." Apabila seorang hakim dia berijtihad kemudian benar, dia dapat 2 pahala. Dan bila dia salah, wa in akhta'a falahu ajrun, maka dia tetap mendapatkan 1 pahala. Wa kullu mu'taqidin au qailin au amilin fa huwa hakim. Maka orang yang memiliki satu keyakinan, atau dia memiliki satu pendapat, atau dia melakukan satu perbuatan, maka dia hakikatnya adalah termasuk hakim, yang kemudian bila dia salah maka dia mendapatkan 1 pahala dan dimaafkan kesalahannya. Tapi tadi dilihat kepada qasdun niyah, niatnya, tujuannya, apakah benar atau salah. Kalau tujuan awalnya sudah salah, maka dia mutlak salah. Wa in khalafahu bi amalihi mu'anidan lil haqqi mu'taqidan bi khilafi ma amila bi fa huwa mu'minun fasik. Kalau dia tetap menyelisih kebenaran dengan perbuatannya yang menentang terhadap kebenaran dengan meyakini, tapi keyakinannya bi khilafi ma amila bi, dia keyakinannya benar, yang dia lakukan dia yakin ini salah, tapi dia nggak mau melakukan yang hak, maka orang ini adalah orang mukmin tapi fasik. Dia tahu ini salah, yang benar seperti ini, tapi dia masih melakukan yang salah dan tidak melakukan yang benar, sehingga keyakinan dalam hatinya bahwa yang dia lakukan ini, dia sadar ini salah, maka dia adalah orang mukmin yang fasik. Wa in khalafa mu'anidan biqauli au qalbi fa huwa kafir musyrik. Tapi kalau dia menyelisih kebenaran dengan sikap menentang, penentangan itu dia ucapkan dengan perkataannya atau dia yakini dengan hatinya, maka dia kafir dan musyrik. Sawa'un dzalika fil mu'taqadat wal futya lin nusus allati auratna wa huwa qaulu Ishaq. Baik itu berkaitan dengan masalah-masalah dalam akidah maupun dalam masalah berfatwa, bersandarkan dengan nas-nas yang telah kami kemukakan, yakni yang telah dikemukakan oleh Ibnu Hazm di sini. Dan ini adalah pendapatnya Ishaq bin Rahaweh dan juga selain beliau. Dan Ibnu Hazm mengatakan, dan kami berpendapat dengan pendapat ini, wabillahi taufik wabillahi ta'ala at-taufik. Dan hanya dengan meminta pertolongan Allah lah, yakni dengan minta pertolongan Allah, dengan pertolongan Allah lah kita bisa memperoleh taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
Ini perkataan Ibnu Hazm yang menegaskan bahwa tidak semena-mena seseorang yang menyelisih kebenaran dia bisa divonis hukumnya sebagai ahlu bid'ah secara langsung. Kalau dia punya keyakinan yang benar, tapi dia menyelisihi keyakinannya atau dia meyakini salah karena belum sampainya dalil. Kalau sudah sampainya dalil yang sahih tapi dalil itu belum jelas sehingga dia masih tetap menyelisihi yang hak, maka ini tergantung. Kalau dia melakukan penentangannya dengan sadar dan dia mengakui itu salah, maka dia fasik. Tapi kalau dia mengingkarinya dengan hatinya, mengingkari dengan perkataannya dan perbuatannya, maka dia kafir musyrik dalam masalah-masalah akidah atau dalam penentangannya terhadap dalil-dalil. Dan ini banyak sekali perkataan atau dalil-dalil yang dibukakan oleh para ulama, termasuk Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Faslu. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, innal mubtadi'ah jinsun tahtau anwa'un katsirah, bahwa perbuatan bid'ah, innal mubtadi'ah jinsun, bahwa perbuatan bid'ah itu adalah satu jenis. Bid'ah itu satu jenis. Tapi di bawah bid'ah-bid'ah ini, yakni ada bermacam-macam bid'ah yang banyak. Walaysa hukmu jami'il mubtadi'ah sawa, dan hukum para pelaku bid'ah itu tidak sama. Walau kullul bid'ah sawa, dan tidak semua bid'ah itu setingkat sederajat. Wala man ibtada'a bid'atan tukhaliful Qur'an wal hadis mukhalafatan bayyinatan dhahiratan kama ibtada'a bid'atan khafiyatan la yu'lamu khata'u fiha illa ba'da nadhurin tawil. Demikian juga demikian juga tidak sama hukum orang yang berbuat kebid'ahan yang menyelisih Quran dan hadis dengan penyelisihan yang terang-terangan. Itu tidak bisa samakan dengan orang yang melakukan perbuatan bid'ah sembunyi-sembunyi yang tidak diketahui, atau kebid'ahan yang samar yang tidak diketahui kesalahan pada bid'ahnya kecuali setelah dilakukan penelitian yang panjang dan dalam. Dan tidak pula sama kedudukan orang yang mengikuti sunnah apabila dia terjatuh ke dalam banyak kesalahan. Itu tidak bisa disamakan dengan orang yang banyak menyelisihi sunnah. Ini orang ikuti sunnah tapi banyak melakukan kesalahan. Tidak bisa dihukumi sama dengan orang yang menyelisihi sunnah dan sedikit itibaknya kepada sunnah. Dan juga tidak bisa disamakan orang yang tujuannya mengikuti Rasulullah SAW secara zahir dan batin, wahwa mujtahidun, dan dia dalam rangka beristihad, akan tetapi yakhfa alai ba'dus sunnah, dan kadang-kadang sebagian tuntunan sunnah itu tidak dia ketahui. Ini tidak bisa disamakan dengan orang yang dengan jelas-jelas menentang Al-Quran, menentang sunnah, dan menentang orang yang mencari kebenaran. Yang ia yakni berjalan fi turuqil mulhidin, mencari kebenaran, tapi dia berjalan di jalan-jalannya orang-orang yang ateis, yang menyimpang, atau al-mulhidin, yang menyimpangkan ayat-ayat Allah dan asma'ullah, yang mereka mengikuti togut-togut dari imam-imam zindik, yaitu tokoh-tokoh zindik sesat dan syekh-syekh kesesatan yang mengikuti hawa nafsu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bagi segala sesuatu ukuran masing-masing. Faman kana min ahlil bid'ah, maka termasuk di dalamnya adalah perkara pelaku bid'ah. Makna yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang panjang di sini, bahwa pelaku bid'ah itu, semua bid'ah itu sesat, tetapi di bawahnya memiliki hukum yang berbeda-beda, macam-macam. Yakni tidak bisa semua pelaku bid'ah dihukumi dengan satu yang sama. Tidak semua hukum perbuatan bid'ah itu dinilai sama.
orang yang berbuat bid'ah menyelisih Quran dan hadis yang dengan penyelisihan yang terang-terangan tidak bisa disamakan dengan orang yang menyelisih bid'ah atau yang berbuat bid'ah tapi bid'ahnya samar yang tidak diketahui kesalahannya kecuali setelah dilakukan penelitian yang sangat panjang dan dalam. Maknanya kadang ada orang yang dengan terang-terangan menentang hadis, menentang Quran. Ini jelas beda hukumnya dengan orang yang dia melakukan kesalahan dengan sebab samarnya kebenaran bagi dirinya. Belum sampai padanya dalil. Dan seterusnya. Pokoknya orang-orang yang mereka melakukan dengan tujuan baik atau orang yang mengikuti sunnah tapi kemudian terjatuh ke dalam banyak kesalahan tidak bisa disamakan dengan orang yang menyelisihi sunnah dan sedikit pengikutannya terhadap sunnah. Sehingga semua memiliki hukum dan kadar yang berbeda-beda di setiap perbuatan bid'ah dan kesalahan yang dilakukan seseorang. Contohnya orang yang sholat, rajin sholat, tetapi dia meyakini sholat itu tidak wajib, ini hukumnya lebih berat daripada orang yang meninggalkan sholat karena kebodohannya tentang hukum sholat. Yang pertama, dia tahu ada dalil-dalil yang mewajibkan sholat, tetapi dia mengingkari dalil. Sedangkan ini orang kadang meninggalkan sholat karena jahil terhadap hukum sholat. Maka itu hukumnya beda. Dan ini kembali kepada perkataan-perkataan para ulama berdasarkan dalil-dalil. Maka orang yang menentang kitabullah dan sunnah Nabi SAW serta mencari petunjuk melalui jalannya orang-orang yang menyimpang, maka ini berbeda dengan orang-orang yang mereka secara dohir mengikuti sunnah, mengikuti Rasul SAW, mencintai Nabi SAW dan mengikuti kalau disampaikan kepadanya Nabi bersabda begini dia ikut. Tapi kadang-kadang dia mengikuti orang yang menyampaikan hadis dhaif atau hadis palsu. Sehingga maksud dia adalah ittiba kepada Nabi SAW, akan tetapi tanpa dia sadari yang dia ikuti salah. Maka orang yang seperti ini beda dengan orang yang jelas-jelas menolak dari Nabi SAW hanya semata-mata fanatik kepada orang-orang tertentu. Dan tidak peduli mau itu dari Nabi, mau dari siapa, pokoknya kalau bukan dari orang yang dia fanatiki, dia tidak mau nerima. Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala beliau juga mengatakan, wa idza sabata annal mubtadi'a asimun falaisal ismul waqi'u alaihi ala ratabatin wahidah. Apabila telah jelas bahwa seorang pelaku bid'ah itu berdosa, maka dosa yang terjadi pada dirinya tidak pada satu tingkatan yang sama. Bal huwa ala maratib mukhtalifah, tetapi dosa pelaku bid'ah itu memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Wa ikhtilafu yaqa'u min jihatin bihasabin nadharil fiqhi. Maka penyelisihannya itu terjadi, kesalahannya terjadi dilihat dari yakni aspek-aspek sesuai dengan pandangan fikih. Artinya menurut hukum fikih ini gimana? Meninggalkan ini. Ini bukan sunnah, tetapi ada yang ini tidak sampai membatalkan ibadah. Sholat misalnya, atau wudhu misalnya. Tetapi dia telah terjatuh kepada kesalahan. Itu ditinjau dari hukum fikih menurut para ulama fikih dengan ijtihad mereka. Yang itu pun hukum ijtihad ulama fikih antara satu dan yang lainnya bisa berbeda. Tidak sama. Yang ini menghukuminya batal, yang ini menghukuminya sah tapi dia berbuat dosa. Seperti misalnya orang yang lupa bangun di rakaat kedua tidak duduk tasyahud. Apakah wajib mengqadha rakaat tersebut?
ataukah dia wajib sujud sahwi, ataukah dia tidak wajib sujud sahwi. Ini dalam masalah hukum fikih, tidak berbicara tentang bid'ah dengan tidak bid'ahnya. Maka para ulama memiliki pandangan-pandangan secara hukum fikih berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa duduk tasyahud awal itu bukan wajib tapi sunnatul ab'ad. Seperti madhabnya Syafi'i. Bahwa duduk tasyahud awal itu tidak wajib. Termasuk bacaan tasyahudnya. Dan ia disunnahkan untuk sujud sahwi. Dan sujud sahwinya pun bukan hukum wajib, bukan sunnah. Karena yang ditinggalkan juga sunnah. Berbeda dengan pendapat lain dari kalangan ulama yang menghukumi bahwa duduk tasyahud awal, termasuk bacaan tasyahudnya, tahiyatnya, dan bacaan sholawatnya adalah wajib. Adalah wajib. Tetapi bukan rukun. Sehingga ketika ditinggalkan karena lupa, maka wajib disempurnakan dengan sujud sahwi 2 kali, bukan sunnah. Nah, ini ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, dalam masalah hukum fikih. Demikian pula para ulama fikih di dalam menghukumi perbuatan bid'ah yang kecil itu bisa berbeda-beda satu dengan lain. Itu mengikuti pandangan fikih. Fayaktalifu min jihati kauni sahibiha mudda'iyan lil istihad fiha au muqallidan min jihati wukuya fi daruriyat awil hajiyat awil tahsiniyat. Maka berbeda-beda dilihat dari sisi pelakunya. Karena ada pelaku bid'ah yang dia mengaku sebagai seorang mujtahid, dia beristihad di dalam melakukannya. Atau ada juga dilihat bahwa dia itu hanya muqallid, bukan ahlu ijtihad. Dia melakukan perbuatan bid'ah karena mengikuti imamnya. Yaitu atau dilihat dari sisi wuku'iyya fid daruriyat. Yang dilakukan dari bid'ah itu adalah dalam perkara-perkara yang sudah semestinya tidak mungkin seseorang tidak tahu. Atau hal-hal yang memang sudah menjadi prioritas. Atau dia menganggap karena ini hal-hal yang dianggap baik, tahsiniyat. Ini kan baik. Ini kan bagus. Fakullu martabatin minha laha fi nafsiha maratib. Dari masing-masing jenjang, masing-masing tingkatan ini sendiri memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda lagi. Min jihati kauni sahibiha mustatiran biha au mu'linan, juga dilihat menghukumi pelaku bid'ah yang dia melakukannya sembunyi-sembunyi dengan orang yang melakukan bid'ah secara terang-terangan, hukumnya juga berbeda. Dihukumnya berbeda. Yaitu diantaranya seperti diantaranya yang pelaku bid'ah mu'lin yang sudah terang-terangan diingkari dengan secara terang-terangan. Disebutkan namanya dan perbuatannya yang menyimpang. Dan pada pelaku bid'ah yang dia sembunyi-sembunyi melakukan kebid'ahannya, maka dinasehati secara sembunyi-sembunyi. Dan tidak diumbar kebid'ahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Karena itu akan menyebabkan kejelekan yang lebih besar. Dan sejenisnya. Atau juga dilihat bahwa dia adalah orang yang propagandis, yang mempropagandakan kebid'ahannya. Da'iyan laha. Juga dibedakan dengan orang yang melakukan bid'ah yang tidak ngajak-ngajak. Antara yang ngajak-ngajak perbuatan bid'ah dengan yang tidak ngajak perbuatan bid'ah, hukumnya juga berbeda. Karena ada orang yang melakukan untuk dirinya, dia nggak peduli dengan orang lain. Tapi ada yang dia menyebarkan, mengajarkan, dan mendorong orang untuk melakukannya. Min jihati kaunihi ma'ad du'a ilaiha kharijan ala ghairi au ghair kharijin. Ada yang juga dia menyeru orang untuk melakukan bid'ah. Kharijan ala ghairi, juga dia mengajak kepada orang banyak, atau ada yang tidak sampai mengajak orang banyak. Dan juga dari sisi kebid'ahan itu apakah bid'ah hakikiyah atau idhofiyah, itu juga memiliki hukum yang berbeda. Dan juga dilihat dari sisi yang jelas terang bid'ahnya atau bid'ah yang masih samar. Dan juga dilihat apakah ini bid'ah yang sifatnya sudah kufur atau belum kufur.
Dan juga dilihat apakah dia melakukan kebid'ahnya terus-menerus dan melanggengkannya, atau dia hanya sekedar kadang-kadang dan tidak. Dan berbagai sisi lain, ya allati yaqta'u maha bitafawut, yang semuanya itu yakni dibedakan dengan sebab perbedaan-perbedaan yang besar. Yaitu apakah fi adamil ismi wa adami, apakah ini termasuk bid'ah yang menyebabkan dosa besar atau yang tidak. Ayaglibu aladdan, atau berdasarkan prasangkaan ini termasuk dosa besar atau tidak. Ini perkara yang pelik yang para ulama mereka terus mengkaji, sehingga kadang satu ulama menilai ulama lain berbuat bid'ah, mengikuti yakni penelusuran dan penelitian dari masing-masing ulama dari sisi pendalilan dan pemahaman terhadap dalil. Masih perkataan Imam Asy'ari bihadzal makna, dan pengertian ini, wa in lam yakhfa 'alal 'alim bil usul, meskipun hal ini, perkara-perkara ini tidak tersembunyi dari seorang alim yang mengerti usul, yang mengerti prinsip-prinsip, kaidah-kaidah berhukum. Fala yambagi ayat rukatan bih ala wajhi tafawud biqaulin jumali. Maka tetap tidak sepatutnya dibiarkan tanpa adanya pemberian peringatan mengenai perbedaan-perbedaan pada tingkatan ini. Karena nanti yakni bisa menimbulkan banyak kekeliruan-kekeliruan. Jadi bagi ulama-ulama usul, mungkin hal-hal serupa ini bisa diketahui dengan jelas. Ini ada kaidahnya. Pelik ini. Ini buat kita ini sesuatu yang pelik. Buat saya sendiri termasuk yang pelik. Tidak bisa kita mengetahui. Kecuali yang dohir. Maka pada hal-hal yang sama, kita tidak bisa memvonis seseorang. Dan menghukumi seseorang karena satu kesalahan. Ini kembali kepada para ulama. Nah, meskipun ulama itu usuli, itu mengerti ini yang mana, tetap dia harus menjelaskan dan memberikan peringatan kepada umat mana yang besar, mana yang kecil, dan mana yang dihukumi dengan begini dan seterusnya. Karena hal-hal ini kalau tidak dijelaskan akan menimbulkan banyak persoalan yang menjadikan umat ini saling tuding-menuding dan saling salah menyalahkan dan saling sesat menyesatkan. Tetapi juga tadi sebagai kembali yang kepada dulu, bahwa kesalahan yang sudah jelas menyelisih dalil tetap harus diperingatkan. Hanya persoalannya tidak boleh sembarangan memvonis seseorang yang melakukan kesalahan sebagai ahlu bid'ah. Perbuatan bid'ahnya kita ingkari. Dan kita ingatkan umat dari kebid'ahan-kebid'ahan yang dilakukannya. Tetapi kita tidak boleh dengan mudah memvonis seseorang itu adalah ahlu bid'ah. Kecuali tadi terpenuhi dua syarat dan jelas perkaranya tanpa ada keraguan. Karena bid'ah ini, terutama dalam bid'ah-bid'ah ilmiah dan i'tiqadiyah yang berkaitan dengan akidah, seperti yakni penolakan terhadap asmaullah. Ini ada yang penolakan jelas-jelas menolak Allah punya nama atau punya sifat pada nama-nama seperti Jahmiyah dan juga kaum Mu'tazilah. Ada yang mereka karena mentakwil. Dan ini memiliki tingkatan yang berbeda. Dan semuanya memberikan pengaruh di dalam masalah hukum. Di sini dikatakan ada tingkatan kesalahan yang belum sampai kepada batas bid'ah. Seperti kesalahan ahlus sunnah mengenai ru'yatu ahlul mahsyar li rabbihim. Yaitu mereka, ahlus sunnah, mereka berselisih pendapat mengenai ru'yatu ahlul mahsyar li rabbihim. Apakah nanti orang yang dikumpulkan di mahsyar akan melihat Allah atau tidak? Ini para ulama Ahlus sunnah bersisi, ada yang mengatakan melihat, ada yang mengatakan tidak. Dan persisihan di antara mereka mengenai adadun nafakhat yaumul kiamah, nanti tiupan sangkakala di hari kiamat itu berapa. Ini di Ahlus sunnah berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 3 dan ada yang mengatakan 2, dan semua bersandar kepada dalil. Yang mengatakan 3, tiupan sangkakala yang menimbulkan ketakutan. Disusul berikutnya tiupan sangkakala yang membinasakan.
dan tiupan sangkakala ketiga yang membangkitkan manusia semuanya. Ada juga yang menyebutkan cuma dua, yaitu tiupan sangkakala yang menakutkan dan mematikan, menjadi satu. Yaitu pada intinya ada tiupan sangkakala yang membinasakan semua makhluk. Dan berikutnya tiupan sangkakala yang membangkitkan. Ini perselisihan di kalangan ahlu sunnah dalam masalah-masalah akidah. Tetapi bukan akidah perkara yang besar. Perkaranya adalah perkara yang, yakni mereka semua percaya adanya tiupan sangkakala. Akan tetapi apakah 3 atau 2? Sebagaimana mereka di yaumul mahsyar sepakat bahwa mereka akan didatangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi persisian di antara mereka, apakah mereka melihat Allah atau tidak? Di situ artinya melihat wajah Allah atau tidak. Ini terjadi persisian di kalangan ulama ahlus sunnah sendiri. Dan juga ada persisian di kalangan ulama, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah di dunia? Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan ya. Yaitu terutama ketika Isra dan Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua sepakat bahwa Allah bertemu dalam pengertian menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, perintah sholat 5 waktu. Tetapi mereka bersisi apakah di saat itu Nabi melihat Allah atau tidak. Ada persisihan ini. Kemudian apakah timbangan itu satu ataukah timbangan itu nanti bermacam-macam? Ini juga ada persisihan. Dan masalah-masalah ini masyhur dipersisikan di kalangan ulama ahlus sunnah. Ini bisa dilihat di dalam yakni pembahasan kitab ini yang di halaman lain di dalam kitab beliau. Yakni yang disebutkan di dalam kitab sini. Wa minal maktub anna ahad hadhil aqwal shawab wal akhar khata'. Yang jelas, yang pasti, perbedaan pendapat di kalangan ulama ahlus sunnah mengenai hal-hal yang tersebut di atas, pasti yang satu benar dan yang lainnya salah. Tidak mungkin kita katakan, oh semua benar. Tidak mungkin. Mereka yang mengatakan bahwa nanti di mahsyar orang-orang mukmin melihat Allah, benar. Orang-orang yang mengatakan bahwa mereka di mahsyar tidak melihat Allah, benar. Tidak mungkin. Pasti ada yang benar dan pasti ada yang salah. Idil haq la yata'addad. Kenapa? Karena kebenaran itu tidak mungkin beragam, tidak mungkin banyak. Kebenaran itu satu. Yakni maksudnya kebenaran satu itu nggak mungkin kita mengatakan antara yang mengharamkan dan yang mewajibkan itu sama-sama benar. Nggak mungkin. Pasti hanya satu yang benar. Ketika ada perbedaan pendapat yang mengatakan ini haram, yang mengatakan ini halal. Nggak mungkin dua. Lakin la yuqal innal khata'a huna bid'ah. Akan tetapi tidak bisa dikatakan yang salah ini bid'ah. Likaunin nusus muhtamilatan lahu. Kenapa tidak bisa dikatakan bid'ah? Karena semuanya bersandar kepada dalil dan dalil-dalil itu mengandung kemungkinan makna ini dan makna itu. Seperti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra ke Mi'raj ke langit ke-7. Di sini bertemu dengan Allah, ya, karena ada dialog antara Allah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masalahnya, apakah Nabi melihat atau tidak? Nah, di sini yang dipersisikan oleh ulama. Dohirnya yang rajih di kalangan ulama Ahlus Sunnah adalah Nabi tidak melihat Allah Azza wa Jalla. Karena perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana mungkin Nabi melihat Allah? Allah adalah cahaya. Sebagaimana ayat dalam Al-Quran ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam ingin meminta Allah untuk melihat Allah, maka dikatakan kamu nggak akan bisa melihatku. Kalau kamu bisa bertahan ketika cahaya itu terpancar, maka Allah akan melihatku. Dan Nabi Musa pingsan. Dan juga ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang di situ menyebutkan bahwa wajah Allah adalah subuhatun nur, yaitu pancaran cahaya. Yang pancaran cahaya Allah itu akan kalau disingkapkan
Jadi tabir yang menutupi Allah Azza wa Jalla itu adalah cahaya. Dan Allah itu wajahnya subuhatu wajhi. Pancaran cahaya wajah Allah, kalau singkap cahaya itu dibuka, maka akan membakar semua yang di alam semesta. Maka bagaimana mungkin, yakni di dunia ini ada orang yang bisa melihat Allah Azza wa Jalla, termasuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang rajih di kalangan para ulama. Nanti di surga hukumnya berbeda dengan yang di dunia. Karena di surga adalah yakni keadaan yang abadi. Tetapi tadi yang mengatakan bahwa Nabi melihat Allah tidak bisa dikatakan ahlu bid'ah karena bersandar kepada dalil. Intinya ketika seorang alim di kalangan ahlu sunnah berpendapat berbeda dengan ulama ahlu sunnah lainnya yang sama-sama bersandar kepada dalil yang memang dalil itu mengandung makna kemungkinan A, kemungkinan B, maka yang salah tidak bisa dihukumi sebagai ahlu bid'ah. Itu kunci. Wal mauqif min hadan naw, sikap terhadap semacam ini, annau la yujibu ta'na fil mukhalifi wa la yujibu khurujahu minas sunnah. Yakni kita tidak boleh mencela kepada yang menyelisih pendapat yang hak, dan tidak boleh kita mengatakan orang yang menyelisih pendapat yang tidak sama dengan pendapatnya sudah keluar dari sunnah. Tidak boleh. Lakin yajibu ala man arafal haqqa bayanuhu wa da'watu ilaih. Tapi orang yang mengetahui yang hak dari perbedaan ini, dia wajib menerangkan dan mengajak seseorang untuk mengikuti yang benar. Waraddul batil, dan dia wajib menentang yang batil, wa tahdzir minhu, dan memperingatkan umat dari kesalahannya, nusratan lid-dini wa nushan lil umat, dalam rangka membela agama Allah dan menasehati umat. Jadi nggak boleh kita diam. Udah, ini masalah yang dipersisikan ulama, kita nggak perlu memperdebatkan. Enggak. Bagi yang tahu, tapi bagi yang nggak tahu harus mengikuti, mencari tahu siapa yang benar. Dan yang tahu wajib menerangkan kepada umat di dalam persisian-persisian serupa ini. Kecuali memang dari dua pendapat tersebut sangat pelik untuk bisa diketahui. Seperti masalah tiupan 3 atau 2, ini pelik sekali. Dalilnya ada semua. Yang menyebutkan seolah 2 dan yang menyebutkan seolah 3 di dalam Al-Quran. Tapi zahirnya mereka tidak memiliki persisihan hakikatnya kecuali penyebutan istilah. Yakni ada yang menyebutkan tiupan yang pertama disusul bersambung dengan tiupan yang kedua, yakni dari takut kemudian menjadi mati. Ini zahirnya satu. Sehingga hakikatnya mereka menetapkan ada 3 keadaan, yaitu takut, mati, dan bangkit. Tetapi penyebutan tiupannya apakah 3 atau 2, ini yang terjadi perselisihan. Kemudian, pada tingkatan yang kedua, kesalahan yang sampai kepada batas bid'ah tetapi tidak membolehkan untuk dihukumi ahlu bid'ah. Lakin yakhfa ala katsir minan nas, tapi kebid'ahan ini tersembunyi dari kebanyakan manusia. Fatusaful maqala bi annaha bid'ah lakin la yubadda'ul mukhalifu biha. Maka harus dikatakan bahwa perbuatan ini bid'ah, akan tetapi orang yang menyelisihi kebenaran dari bid'ah ini tidak dikatakan sebagai ahlu bid'ah. Ini harus diterangkan, ini bid'ah. Tapi pelakunya tidak boleh kita katakan sebagai ahlu bid'ah. Seperti bid'atul inqita' lil ibadah bitarkiz zawat, yaitu bid'ahnya menjomblo, tidak mau menikah karena ingin fokus kepada ibadah. Ini bid'ah. Atau dia tidak mau tidur sepanjang malam untuk terus beribadah di setiap malam. Atau dia ingin berpuasa sepanjang hidup hayatnya kecuali di hari-hari yang diharamkan. Seperti 3 golongan sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum yang datang kepada salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menanyakan ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian mereka setelah diceritakan
merasa ibadahnya Nabi nggak ada apa-apanya. Kemudian mereka ingin memaksimalkan ibadah sehingga mengatakan saya tidak akan pernah tidur malam. Yang lain mengatakan saya tidak akan pernah berhenti berpuasa sepanjang hayat saya. Yang lain lagi mengatakan saya tidak akan menikah dengan siapapun dari wanita-wanita. Bukan karena apa-apa, ingin beribadah. Ingin beribadah. Tetapi hal itu dicela oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan diluruskan. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka dari melakukan azam yang serupa itu. Dan bahkan nakinau lam yubaddihum tidak, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan mereka ahlu bid'ah. Tapi perbuatan mereka adalah perbuatan bid'ah, menyelisih yang sunnah. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Man ragiba an sunnati falaysa minni. Orang yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan dari golonganku. Ini peringatan umum. Ketika ada orang yang terjatuh kepada satu kebencian terhadap sunnah karena tidak tahu atau karena hal, tidak langsung berarti dia ahlu bid'ah. Juga sebagaimana beberapa permasalahan yang berkaitan dengan bid'ah idhofiyah, yaitu seperti zikir jama'i ba'da sholat fardu atau zikir-zikir tambahan di luar zikir yang yakni ditambahan dari zikir yang ada dan seterusnya. Maka sikap kita terhadap kebid'ahan jenis seperti ini adalah menasehati orang yang menyelisih bid'ah dan juga dari kaum muslimin, dan juga memperingatkan umat dari kebid'ahan ini, serta menerangkan bahwa amalan bid'ah itu tertolak batil tanpa harus menghukumi pelakunya sebagai ahlu bid'ah atau menjelek-jelekkannya. Kau memang dasar pelaku bid'ah, ahlu bid'ah. Enggak. Harus dinasehati karena orang itu hakikatnya ingin beribadah lebih tetapi salah terjatuh kepada kebid'ahan. Dan demikian itu cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari perbuatan bid'ah tiga sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ketika mereka ingin memutus kehidupan dunianya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "Walakin wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah." Sungguh aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, demi Allah. Aku orang yang paling takut kepada Allah. Aku yang paling bertakwa kepada Allah. Walakinni asumu wa uftir wa anamu wa arkud wa atazawwajun nisa. Akan tapi aku ini puasa, tapi aku juga berbuka. Artinya enggak sepanjang tahun aku berpuasa. Aku juga bangun malam, tetapi aku juga tidur. Tidak sepanjang malamnya aku bangun. Dan aku juga menikahi kaum wanita, maknanya tidak menjomblo. Dan paman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan bagian dariku. Bukan berarti ucapan Nabi ini kemudian mengatakan para sahabatnya yang tiga orang itu ahlu bid'ah. Tidak. Tetapi beliau menegaskan orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia bukan dari golongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang dia terjatuh kepada kebid'ahan karena tidak tahu dan inginnya mengikuti sunnah, ketika mendengar hal ini akan kembali kepada sunnah. Oh, ternyata orang yang berbuat seperti ini tidak termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, pada tingkatan ketiga, bahwa kesalahan yang sampai kepada batas bid'ah dan mengharuskan pelakunya dihukumi ahlu bid'ah, tetapi tidak dihukumi sebagai kafir. Seperti bid'ahnya memerangi pemimpin-pemimpin muslim, serta memberontak mereka, yaitu bid'ahnya kaum Khawarij. Dan juga bid'ahnya orang-orang yang mengutamakan Ali dari Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma jami'an. Seperti kaum Rafidhah, yaitu Syiah Rafidhah. Tapi Zaidiyah, bukan Rafidhah. Mereka mengutamakan Ali atas Abu Bakar dan Umar. Ini kaum Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah, bukan Rafidhah. Kalau Rafidhah menolak, tidak mengakui. Kalau ini mengakui Abu Bakar khalifah, Umar khalifah, tapi Ali bin Abi Thalib adalah yang lebih baik dari Abu Bakar dan Umar. Mengutamakan Ali dan dari atas Abu Bakar dan Umar.
Wa da'wa ulawiyatihi bil khilafah ma tashih khilafati syaikhaini wa hiya bid'atuz zaidiyah. Ia tetap mengakui kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, tapi dia mengatakan yang berhak menjadi khalifah itu mestinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini bid'ahnya kaum Zaidiyah. Dan juga termasuk bid'ah yang harus dikatakan ini sebagai bid'ah, yaitu bid'ahnya berkumpul memperingati Maulid Nabi. Kalau itu terhilangkan dari perkara-perkara kesyirikan, kalau tidak mengandung kesyirikan. Ini bid'ah min bid'ahil ba'dil mutasawwifah. Bid'ah mau mengadakan Maulid Nabi ini dulu yang memulainya dan juga yang diikuti adalah oleh kaum sufi. Apalagi kalau sampai di dalamnya terdapat kesyirikan seperti bertawasul kepada ahlul kubur, bertawasul kepada Nabi SAW dengan zatnya, dengan meyakini Nabi bisa memberikan keselamatan dunia dan akhirat. Maka ini sudah bid'ah syirkiyah. Maka sikap terhadap jenis ini yaitu menerangkan tentang bid'ah serupa ini dan hukum bagi para pelakunya sebagai ahlu bid'ah. Yakni setelah diyakini tersempurnakan syarat-syarat untuk seseorang dihukumi ahlu bid'ah yang mengharuskan bid'ahnya itu dihukumi ahlu bid'ah. Dan ini dilakukan semata-mata bukan karena kebencian kepada individunya, tapi dalam rangka menasehati umat dan memperingatkan umat dari kebid'ahan dan pelaku-pelaku bid'ah atau ahlu-ahlu bid'ah yang akan merusak umat. Maka pelaku bid'ah yang tidak sampai kepada kafir berlaku baginya hukum-hukum Islam. Meskipun dia dikatakan ahlu bid'ah, tetapi selama bid'ahnya bukan bid'ah ahlul kufri, maka ia tidak boleh dihukumi sebagai ahlul kafir. Tetap dihukumi sebagai muslim. Kalau meninggal dunia, dimandikan jenazahnya, dikafani, disolatkan, didoakan, dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, dimohonkan ampunan untuknya, terutama oleh umat. Adapun tokoh-tokohnya dianjurkan untuk tidak melakukan sebagai peringatan kepada umat agar tidak mengikuti jejaknya. Dan untuk menunjukkan sikap penolakan terhadap kebid'ahannya. Tetapi dia tetap dalam doanya, Rabbil firli wali walidayya wali mu'minina yauma yakumul hisab, mendoakan dan menganggap mereka sebagai orang-orang mukmin. Ini kalau bid'ahnya belum sampai pada tingkatan kufur. Dan tetap di sini hak-hak kemusliman itu tetap dipenuhi. Bahkan termasuk mengucapkan salam dan membalas salamnya, mengucapkan yarhamukallah ketika dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, menjenguk orang sakitnya, mengikuti jenazahnya, memohonkan ampunan dan mengucapkan rahimahullah kepada seorang muslim. Wasihatul iktidak bihi fi salat, dan boleh bermakmum kepada ahlu bid'ah yang tidak sampai kepada kufur. Dan dibolehkan memakan sesembelihannya dan hak-hak yang disyariatkan di antara kaum muslimin lainnya. Tetapi tetap disyariatkan untuk mengingkarinya dan mencegah umat dari kebid'ahan-kebid'ahannya. Ini sebagai peringatan dan pelajaran. Hadza kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah masih ada keterangan yang perlu kita bahas di akhir-akhir pembahasan ini sebelum nanti memasuki kepada bab kelima, yaitu fenomena penyimpangan yang terjadi di dalam menghukumi bid'ah pada umat. Hal ini kita kaji mudah-mudahan untuk bisa menjadikan pencerahan bagi kita terhadap masalah-masalah yang krusial di umat ini, yaitu masalah perbuatan bid'ah dan menghukumi pelaku bid'ah sebagai ahlu bid'ah atau tidak dihukumi, agar kita senantiasa bersandar kepada apa yang dikatakan oleh para ulama dan terhindar dari kekeliruan dan penyimpangan di dalam beragama. Hadza minni wal afu minkum. Barangkali ada pertanyaan. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz mengatakan seorang imam dalam imam sholat sholat itu juga dibolehkan untuk macam-macam berpikir dan berdoa. Pertanyaannya saya, apabila seorang mengajak umat untuk berdoa dalam masa mendidik supaya mereka itu paham dari agama, apakah dikatakan bisa? Barakallah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Dalam masalah ini, satu yang pertama, zikir yang dibaca haruslah zikir yang ada syariatnya. Satu, bahwa seseorang imam berzikir dan juga makmum berzikir dan imam ingin mengajarkan zikir-zikir yang ingin diamalkan supaya diamalkan oleh umat adalah pertama zikir-zikir yang ada syariatnya dari Nabi, ada riwayatnya. Artinya bahwa semua ibadah tidak ada yang dilewatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Semua apa yang didatangnya dari Allah sudah disampaikan karena agama ini telah disempurnakan. Dari mana para sahabat tahu dikit-dikit? Karena Nabi mengeraskan. Nah, Nabi mengeraskan bukan mengajak umat untuk ikut mengeraskan zikir. Tetapi imam mengeraskan bacaan zikir untuk diketahui bacaan zikir apa yang dibaca setelah selesai sholat fardu. Maka sebenarnya mengenalkan zikir, mengeraskan suara zikir, tetapi bukan dalam rangka berbareng, tetapi untuk diketahui zikir-zikir apa yang disyariatkan, bisa dengan dikeraskan dan bisa melalui pengajaran. Maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Syadaratul Zahab, beliau mengatakan seorang imam bertanggung jawab terhadap keabsahan sholatnya makmum. Yaitu dia harus mengajarkan tata cara sholat yang benar sebagaimana yang Nabi SAW ajarkan kepada umatnya. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan dalam hadis yang sahih dan banyak jalur periwayatan lainnya bahwa beliau mengatakan beliau ketika itu masih kecil, aku mengetahui selesainya sholatnya Nabi dengan kaum muslimin karena berderunya bacaan zikir, dalam riwayat lain takbir. Maka ada pendapat sebagian ulama seperti Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan selesai sholat fardu itu yang disyariatkan bertakbir 3 kali dengan keras sehingga didengar oleh orang yang di luar masjid seperti Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menanggapi hadis ini, beliau mengatakan itu dilakukan oleh Nabi dalam rangka mengajarkan zikir kepada umat. Tetapi zahirnya adalah bahwa sebenarnya mengeraskan zikir ba'da sholat fardu itu disyariatkan, tetapi tidak dilakukan dengan berirama sama-sama. Artinya mengikuti imam dari makmum mengikuti imam persis seperti bacaan imam pada semuanya. Hanya pada awal takbir itu satu. Juga mengeraskan zikir. Sehingga maknanya apa? Misal zikirnya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Allahumma antas salam minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini menurut sebagian ulama itu dikeraskan, disyariatkan, tetapi bukan berbareng-bareng. Kenapa? Karena urutan zikir ba'da sholat fardu tidak diajarkan secara berurutan sama. Bisa saja setelah bacaan ini orang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Atau dia boleh mendahulukan membaca ayat kursi kemudian baca al-ikhlas falak an-nas, atau boleh membaca al-ikhlas al-falak an-nas kemudian ayat kursi, atau dia boleh membaca mendahulukan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Bahwa ini semua diajarkan oleh Nabi tidak dalam satu rangkaian zikir yang Nabi mengeraskan sholat, mengeraskan zikir di dalam sholat, sehingga maknanya yang dikeraskan oleh Nabi hanya sebagian zikir yang untuk diketahui oleh umat dan dipelajari sehingga mereka menghafal. Sarana baca tulis di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih sangat terbatas. Terlebih lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sampai akhir hayatnya tidak pernah bisa baca dan menulis, membaca tulisan dan menulis dengan
tangan, tidak pernah bisa. Tetapi para sahabat yang mereka yakni hanya diizinkan oleh Nabi mencatat dari wahyu Al-Quran yang turun kepada mereka. La taktubu anni ghairal Quran, faman kataba anni ghairal Quran falyamhuhu. Sedangkan di zaman sekarang walhamdulillah banyak dicetak kitab-kitab, buku-buku termasuk dikir-dikir dengan menyertakan sumber asalnya. Misalnya ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahihnya nomor sekian, yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan membaca ini, seperti Nabi juga mengajarkan bacaan doa apa yang dibaca di dalam sholat. Kadang Nabi cukup menyampaikan kepada seorang sahabat, tetapi Nabi telah mengatakan falyuballighi syahidu minkumul ghaib, orang yang ia menyaksikan aku mengatakan sesuatu hendaknya menyampaikan kepada orang yang tidak mendengar dariku. Sehingga para sahabat satu dengan yang lainnya saling mengajarkan. Yang kadang kita mendapatkan riwayat satu amalan itu dari seorang sahabat saja yang menerima dari Nabi, tetapi itu menjadi syariat bagi seluruh umatnya. Maka apapun di dalam syariat ibadah tidak ada yang tertinggal. Maka kalau sekedar mengajarkan dalam rangka memberitahu kepada umat, maka dikatakan oleh sebagian ulama dibolehkan, terutama pada anak-anak di sekolahan, di pesantren, tapi bukan menjadi kelaziman yang terus menerus. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan dan juga tidak pernah diikuti oleh para sahabatnya setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dikatakan bid'ah adalah ketika menetapkan satu amalan menjadi sebuah syariat yang terus menerus, padahal tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadza wallahu taala a'lam. Ada yang lagi? Yeah. Kalau antara mengumpulkan itu kita, bagaimana hukumnya yang berdiri dan bagaimana pula hukumnya yang menapa? Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah dalam kebaktian dan ketakwaan, dan janganlah saling tolong-menolong di dalam dosa dan pelanggaran. Al-'udwan yaitu perbuatan melanggar melampaui batas. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa kita mendapati sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Maka kesesatan itu tidak boleh kita dukung dan tidak boleh kita tolong. Maka menghadirinya, termasuk mendukungnya, menyumbangnya, kecuali menyumbang dalam rangka supaya menghilangkan tekanan. Karena kalau nggak ikut nyumbang, ini akan dimusuhi dan segala macam. Maka dalam kondisi sekedarnya, itu adalah untuk menghindarkan keburukan yang mungkin bisa menimpa dirinya. Tapi kalau dia yakin saya tidak nyumbang, saya juga tidak akan mengalami, paling dibenci saja, maka itu yang baik, tidak apa-apa. Dan kita sebenarnya wajib menerangkan, mengapa kok maulid Nabi bid'ah? Kan mencintai Nabi. Betul, kita diperintahkan dan diwajibkan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mutlak. Orang yang umat Nabi tidak mencintai Nabi kafir. Orang yang menjadi umat Nabi, mengaku umat Nabi dan tidak mencintai Nabi kafir. Tapi apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita mencintai beliau dengan mengadakan peringatan maulid Nabi? Apakah ada perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita memperingati lahirnya beliau? Bahkan tanggal kelahiran beliau yang sahih itu bukan tanggal 12. Tanggal 12 Rabiul Awal itu yang sahih adalah hari wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tentang tanggalnya, sebab apa? Tidak ada orang yang lebih mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti para sahabat. Para sahabat mereka sangat besar kecintaannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka rela jiwa harta mereka habis asal Nabi selamat. Tapi adakah di antara mereka yang kemudian mengadakan untuk menumbuhkan cinta kepada Nabi, mengadakan peringatan maulid Nabi? Tidak ada. Bisa nggak di zaman itu dilakukan? Sangat bisa. Ada nggak penghalangnya? Tidak ada. Tetapi kenapa tidak dilakukan?
karena bukan agama. Karena memperingati Maulid Nabi bukan bagian dari tuntunan agama. Karena seandainya itu suatu yang tuntunan agama, sudah pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menganjurkan. Bukan karena beliau ingin diagung-agungkan, enggak. Sebagaimana beliau menyampaikan wajibnya umat untuk bersolawat kepada beliau ketika nama beliau disebutkan. Bukan dalam rangka mengagungkan, tapi itu sebagai syariat yang datangnya dari Allah yang harus disampaikan kepada umat. Maka harus dibedakan antara, yakni ketika kita ingin mencintai Nabi harus dengan cara yang diajarkan dan dituntunkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kita sama sekali sampai Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, dalam keadaan beliau sampai menyampaikan dengan menangis, seandainya memperingati Maulid Nabi itu adalah bagian dari ajaran agama yang diperintahkan, wallahi kami pertama kalinya akan melaksanakannya. Tapi ketika kami tidak mendapati satu dalil pun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maupun dari para sahabat Nabi yang mulia yang begitu mengagungkan dan memuliakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segenap hatinya, maka saya tidak berani melakukan apa yang tidak dilakukan oleh mereka. Karena apa konsekuensinya? Berarti saya menganggap lebih baik dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Karena ketika kita menganggap ini amalan ini baik, padahal mereka para sahabat tidak mengatakan itu baik, kita akan mengatakan dua pilihan. Apakah kita lebih tahu tentang kebaikan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, sehingga kita mengetahui ini baik dan mereka tidak tahu? Ataukah kita akan mengatakan bahwa saya lebih baik dari Rasul sallallahu alaihi wasallam wal billah, dan saya lebih baik dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum wal billah? Mustahil. Mereka adalah orang-orang yang langsung mendapatkan ilmu dari orang pertama yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak pernah berani mengatakan suatu perkara dalam urusan agama yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Lalu bagaimana mungkin kemudian kita yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, kemudian kita berani mengatakan ini baik dan ini bagus dan ini bisa diamalkan, sementara pendahulu kita yang terutama as-sabiqunal awwalun tidak pernah melakukan dan tidak pernah mengisyaratkan. Seandainya ada isyarat saja mereka melakukan atau menganjurkan melakukan, maka kita akan lakukan. Tapi tidak pernah ada. Maka jangan ragu terhadap apa yang tidak ada dalilnya untuk kita ingkari dan kita tinggalkan. Selagi kita yakin tidak ada dalilnya. Hadza wallahu taala a'lam. Mungkin ini saja. Allah taala alam, apa yang kita sampaikan semata-mata karena ingin benar-benar mengikuti yang hak, yang benar, yang datangnya dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bila ada satu kesalahan, maka mutlak itu dari diri sendiri, dari diri saya sendiri, dan saya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dan Rasulnya benar-benar terlepas dari segala keliruan ini. Hadza wal afu minkum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.